Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma shrah sudurana bi faydil iman bik wa jabir tawakkul alayk. Wa ahina min ma'rifatik wa amitna ala syahadati bisabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, jamaah murid Masjid Al Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur setidaknya untuk dua hal. Yang pertama, saya bisa bermuwajah kembali dengan semuanya untuk yang kedua kalinya insyaallah ya. Dan yang kedua, karena ini bagi saya suasana yang sangat baru ya, karena saya ngisi kemarin waktu masih wajah yang lama masjidnya, masya Allah ya, ini sudah sedemikian bagus megahnya ya. Mari kita berdoa semoga masjid kita menjadi masjid yang makmur, banyak sekali yang datang memakmurkan masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga menjadi amal jariah bagi siapapun yang menyumbang untuk berdirinya masjid yang megah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita semuanya adalah birrul walidain. Yang kata lain, birrul walidain itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bir artinya kebaikan atau kebajikan, al walidain artinya dua orang tua, maksudnya ayah dan ibu. Nah, karena dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sadari, kita yakini Bapak sekalian bahwa berbakti kepada orang tua ini jangan sampai sebatas, mohon maaf, disebut dengan kepatutan sosial ya, karena sopan santun ya, karena adat ketimuran ya, karena kebiasaan, karena tuntutan keluarga, rugi kita kalau seperti itu ya. Meskipun memang kenyataannya demikian, tetapi mari di dalam hati kita yang paling dalam, ketika kita ini berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu pertama dan utama karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan bagian yang penting dari agama kita sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Karena apa? Menuntut, mewajibkan kepada yang merasa punya orang tua. Berarti siapa teman? Yang merasa punya orang tua berarti siapa? Ya semuanya, tidak ada kecualinya. Siapa Pak yang nggak punya orang tua? Cuma satu, itu Nabi Adam saja. Nabi Isa punya kan orang tua, yaitu ibunya. Nabi Adam saja. Selebihnya kita semua ini mustahil tidak punya orang tua. Berarti perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini perintah untuk seluruh umat manusia. Karena itu mari kita sadari betul bab ini. Pertama, kita itu ternyata merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya dalam ayat ini, Allah berfirman, "Wa'budullaha
wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan sembahlah oleh kalian semuanya akan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu pun, dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah. Baik-baikilah. Ada upaya untuk melakukan kebaikan. Jadi ihsan itu adalah suatu bentuk di mana kalau itu merupakan perintah untuk berbuat ihsan, maksudnya supaya kita ini melakukan kebaikan dengan tanpa ada sebab apapun. Mau misalnya lingkungan itu membiarkan atau memuji atau tidak dianggap apa-apa, itu bukan urusan. Kalau udah Allah perintahkan untuk berbuat ihsan kepada orang tua, itu artinya kebaikan yang ingin kita lakukan itu tidak bergantung kepada sikap atau penilaian manusia. Bahkan sekalipun misalnya karena satu hal orang tua kita ini, mohon maaf, misalnya menjengkelkan kita, menghina kita, misalnya merendahkan kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita apa? Melakukan atau berbuat baik kepada orang tua. Sampai pun misalnya dalam surah Luqman disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, maka janganlah kalian mentaati orang tuamu. Tetapi pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, gitu. Jadi jangankan untuk selain daripada urusan yang menyangkut masuk neraka selama-lamanya, itu apa? Menyekutukan Allah. Ya. Sedangkan untuk menyekutukan Allah saja kita diperintah untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi cuma dikata-kata, disikapi apa. Nah, ini yang kita maksudkan mengapa sebaiknya dan memang seharusnya seorang muslim itu ketika memahami bagaimana dirinya itu berbakti kepada kedua orang tua itu, supaya betul-betul sumbernya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau orang tua kita berterima kasih apakah tidak atas kebaikan kita, diapresiasi apakah tidak, itu tidak boleh menjadi pertimbangan kita untuk berbuat baik ataukah tidak kepada kedua orang tua. Nah, ini cara kita memahami tentang perintah yang namanya birrul walidain. Bahkan kalau kita sebut misalnya tadi di ayat tadi itu, yaitu ini urutan kedua loh. Urutan berbakti kepada kedua orang tua ini setelah kita diperintah untuk apa? Menyembah Allah SWT. Dalam ayat ini hablum minallah pertamanya adalah beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya ibadah. Setelah itu hablum minanas itu langsung berhubungan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya jangan sampai kita meremehkan. Kalau kita masih punya orang tua, ya, dan selama ini mungkin kita kurang peduli, menganggap itu hal yang
ringan-ringan saja, ya sepele begitu, dianggap enggak penting, maka mari kita revisi, ya mari kita perbaiki pemahaman kita seperti itu. Ini penting sekali. Urutan kedua, ya atau disebut urutan pertama setelah bab larangan menyekutukan Allah itu adalah birrul walidain. Demikian juga dalam ayat yang Allah firmankan, "Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan." Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu apa? Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Wa bil walidaini ihsan. Dan yang kedua yaitu apa? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Udah 2 ayat nih, isinya sama. Setelah tauhid, yang kedua langsung birrul walidain. Ini jangan sekali-kali kita meremehkan. Yang kita masih punya orang tua, segera meningkatkan bakti kita, kebajikan kita, ihsan kita kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ayat yang ketiga, ya bersama. Al-Isra 23. Allah firmankan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat yang sebaik-baiknya. Sama, udah 3 ayat. Kalau 3 ini sudah banyak. Artinya tidak ada pergeseran dalam 3 ayat ini. Urutan pertama hablum minan nas adalah birrul walidain. Jadi mari kita pentingkan bab birrul walidain. Apapun bentuknya. Kalau sampai sudah meninggal kemudian kita merasa kurang berbakti kita kepada orang tua kita, apalagi ibu kita, maka jangan sampai kita bosan-bosannya, ya jangan bosan-bosannya untuk selalu mendoakan ampunan untuk kedua orang tua. Itu sudah paling minimal. Paling pelit, ya itu adalah mendoakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Itu tadi 3 ayat, ya. Bagaimana hadis Nabi? Hadis Nabi juga sama. Itu contohnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ayul amal ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apakah yang paling disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, qala as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Qala tsumma ay, setelah itu apa ya Rasulullah? Qala tsumma birrul walidain. Yang kedua baru kemudian birrul walidain. Qala tsumma ay, setelah itu apa ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala hadatsani bihinna walau tazatuhu lasdani. Jadi kalau misalnya aku bertanya lagi, paling Nabi juga akan menjawab lagi. Pertama tadi sholat. Sholat merupakan
bentuk hablum minallah. Setelah sholat langsung apa? Birrul walidain. Ya sama. Jadi kalau boleh kita simpulkan sebentar, hablum minallah simbolnya adalah sholat. Hablum minannas yang pertama kali harus dilakukan seorang muslim siapapun dia adalah apa? Birrul walidain. Mohon maaf misalnya saya bukan mementahkan, mohon maaf betul ini. Kalau ada dua pilihan, satu birrul walidain, satu menyumbang untuk bangun masjid, mana yang didulukan? Didulukan yang mana? Birrul walidain. Mohon maaf saya bukan mementahkan, tetapi ini saya ingin sebutkan betapa pentingnya kita mengutamakan birrul. Insya Allah dengan kita birrul walidain itu kita dimampukan untuk menyumbang masjid. Jangan dibalik ya. Untuk menyumbang masjid sampai kemudian orang tuanya malah tidak dipedulikan. Alhamdulillah. Jadi kita ini beragama juga perlu memahami ada namanya aulawiyat, ada namanya prioritas. Semuanya baik, menyumbang panti asuhan anak yatim, orang miskin, gelandangan, bangun masjid, bangun pesantren, itu semuanya adalah al-khairat, kebaikan-kebaikan semuanya. Tetapi kita juga diajarin untuk supaya ada namanya aulawiyat atau prioritas. Nah, prioritas pertama dalam hablum minannas itu adalah birrul walidain. Ini mudah-mudahan semakin memantapkan kita untuk betul-betul memiliki kepedulian kepada bab yang namanya birrul walidain. Nah, bagaimanakah kedudukan yang namanya birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua? Pertama udah kita sebutkan tadi itu perintah birrul walidain itu setelah perintah tauhid. Menunjukkan betapa pentingnya ya memastikan setiap diri seorang muslim itu dia sudah melekat pada dirinya itu birrul walidain. Apapun bentuknya, Allah tidak akan membebani di luar kesanggupannya. Mampunya apa? Mampunya memaaf, mampunya berdoa, ia berdoa sekuat-kuatnya sebagai bentuk birrul walidain. Mampunya menyumbang atau memberikan materi sesedikit apapun enggak masalah. Yang penting ada yang namanya birrul walidain. Bahkan juga belum punya setidaknya menyapa, setidaknya silaturahim, setidaknya berwajah yang menyenangkan kepada orang tua. Itu sudah namanya birrul walidain. Mari kita pahami betul bahwa ini perintah yang sangat dipentingkan di dalam agama kita sampai menjadi urutan pertama dalam hablum minannas. Setelah tauhid, setelah sholat, yang itu merupakan hablum minallah, itu langsung hablum minannasnya adalah wabil walidaini ihsan. Bahkan yang kedua di dalam hadis yang tadi saya bacakan itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini sering jadi pertanyaan. Bagaimana kok bisa birrul walidain lebih penting daripada jihad di jalan Allah? Ini maksudnya adalah jihad yang sifatnya kifayah. Maksudnya yang kifayah ya. Kifayah itu maksudnya andaikan kita nggak ikut juga nggak ada masalah di jihadnya. Karena sudah banyak yang mengemban tugas tersebut. Beda dengan fardu ain. Kalau kita nggak terlibat di dalamnya, maka akan mempengaruhi banyak hal di dalam pasukan kaum muslim, berarti termasuk fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah yang itu sifatnya kita mensupport, membantu dan tidak mengganggu garis perjuangan itu namanya fardu kifayah. Kalau dua itu dibenturkan mananya lebih utama,
antara birrul walidain dengan jihad yang merupakan fardu kifayah, maka diutamakan adalah birrul walidain. Nah, gitu. Sama kalau misalnya diperbandingkan antara birrul walidain dengan menuntut ilmu, thalabul ilmi. Kalau thalabul ilminya itu menyangkut yang ain, fardu ain, kalau nggak belajar bisa malah tersesat, bisa malah terjatuh di dalam kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan, nah itu berarti kan wajib. Maka menuntut ilmu itu diutamakan. Tetapi kalau menuntut ilmu yang sifatnya andaikan tidak ataupun juga tidak mengapa, tidak mempengaruhi apapun, mungkin hanya mempengaruhi dunianya saja, materi, mungkin masalah penghidupan, maka birrul walidain tetap lebih utama. Nabi pernah ditanyakan, yaitu ketika seseorang itu minta izin untuk ikut jihad di jalan Allah SWT. Jadi seseorang minta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad. Jadi bukan Nabi yang memerintahkan, tapi ini ada sahabat Nabi yang minta izin untuk ikut perang. Bukan Nabi yang memerintahkan ya. Artinya apa? Namanya fardu kifayah. Kalau dia nggak ikut juga nggak apa-apa. Nabi sudah menyiapkan masukannya gitu. Maka Nabi malah balik bertanya, ahayyun walidaka? Apa kedua orang tua masih hidup? Maka orang itu menjawab, na'am. Maka Nabi kemudian menasihati, fafihima fajahid. Nah jihad itu kalau seperti itu ya berbakti kepada orang tua. Gitu. Jadi bukan jangan dibenturkan ya. Jadi maksudnya jihad ya penting, itu adalah merupakan dirwah sanawi, puncak dari Islam adalah jihad. Tapi maksudnya jihad yang sifatnya fardu ain. Lalu fardu kifayah pada kita sendiri yang minta, artinya Nabi sebenarnya tidak, tanda kutip tidak membutuhkan, tapi hanya karena ingin ikut, ya maka namanya fardu kifayah. Yang begitu lebih utama untuk berbakti kepada kedua orang. Masya Allah ya, ini sampai pun jihad pun bisa dikalahkan oleh birrul. Makanya di antara yang ini tema yang nggak disukai sama negeri-negeri Barat, Pak, yang individualistik, yang anania, yang hidupnya egosentris, nggak suka dengan tema seperti ini. Mohon maaf ya, saya dengan satu-satunya agama yang sangat amat peduli dengan ketahanan keluarga, itu adalah Islam. Ya, betul-betul kalau memahami Islam itu pasti punya kepedulian yang sangat besar kepada keluarganya. Baik keluarga dekat maupun keluarga jauh yang namanya punya nasab pertemanan darah itu sangat kuat hubungannya. Makanya nanti kalau kita kembangkan dalam tema lainnya, kenapa ada banyak orang yang keleleran di jalan, meminta-minta, mengemis, itu pasti karena keluarga besarnya itu bermasalah. Andaikan keluarganya ini, keluarga besarnya itu sadar tentang kewajiban dari seorang muslim adalah peduli kepada karib kerabatnya, maka sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari kerabatnya masing-masing. Entah ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, pamannya, bibinya, keponakannya, kakeknya, neneknya, cucunya. Itu yang harus bertanggung jawab. Kalau ada satu di antara keluarganya yang menderita atau apa, karena itu tanggung jawab dari keluarga besar. Itu pentingnya yang kedua. Yang ketiga ini merupakan pintu surga. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab au ihfad. Kalau kamu pengendaki silakan abaikan pintu itu. Sia-siakan pintu itu atau jaga baik-baik pintu itu. Karena apa? Itu pintu surga.
Artinya kalau kita itu betul-betul di dalam pandangan Allah kita ini adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tua, itu jaminannya apa? Surganya Allah SWT. Coba dengan bayangkan alangkah indahnya manusia yang hidup di dalam suasana berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Di dunia dia akan dicintai oleh orang tuanya. Di akhirat dijanjikan masuk surganya Allah SWT. Tidak ada keburukannya sama sekali. Tidak ada keburukannya sama sekali ketika seorang anak manusia itu berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada buruknya sama sekali. Tidak ada dampak buruknya sama sekali. Ya. Bahkan kalau dalam teorinya sekuler ini, kenapa juga mengarang buku The Miracle of Thankgivers, keajaiban dari orang yang dermawan, orang yang suka memberi. Biasanya karena apa? Karena ketika seorang itu berhasil melawan kebahilannya, melawan kepelitannya, dia walaupun berat dia keluarkan itu. Nah, saat dia mengeluarkan itulah keluarkan hormon yang nggak akan dirasakan kecuali orang yang berderma. Ada ketentraman, ada kepuasan, ada di sana merasa sudah menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Ini membawa pada kesehatan diri, baik jasmani maupun rohani. Itu luar biasa. Ya, dampak positif secara psikologis orang yang berderma itu berbuat baik. Di dunia itu nggak ada ruginya sama sekali. Tidak ada ruginya sama sekali orang yang derma itu. Tetapi kalau untuk mau menyanyiakan, ya, insita fa'anti dzalikal bab. Kalau mau ya silakan, tidak usah dipikirkan. Ya, rugi sendiri. Hanya kerugian kalau orang itu tidak mau berwanita. Ini dalam Sunan At-Tirmidzi. Di sini sahih. Nah, yang keempat, birrul walidain ini merupakan salah satu cara bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tawasul dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ada hadis yang cukup panjang ini ya, tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua yang tertutup oleh batu besar. Ya, kemudian mereka saling menyampaikan di hadapan Allah, bertawasul dengan amalan-amalan mereka selama ini yang menurut mereka amalan yang baik yang pernah dilakukan. Salah satunya ada, dia katakan, ya Allah, sesungguhnya saya memiliki orang tua yang sudah tua renta, dan saya juga memiliki istri dan anak perempuan yang aku beri mereka makan dari penggembala ternak. Ketika selesai menggembala, aku perahkan susu untuk mereka. Aku selalu dahulukan orang tuaku sebelum keluarga. Lalu suatu hari ketika panen aku harus pergi jauh, dan aku tidak pulang kecuali sudah sangat sore, dan aku dapati orang tuaku sudah tidur. Lalu aku perahkan untuk mereka susu sebagaimana biasanya. Lalu aku bawakan bejana berisi susu itu kepada orang. Aku berdiri mereka di sisi mereka, tetapi aku enggan untuk membangunkan mereka. Dan aku pun enggan memberikan susu kepada anak perempuanku sebelum aku berikan kepada orang tua. Padahal anakku sudah meronta-ronta di kakiku karena kelaparan. Dan demikianlah terus keadaannya hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu aku melakukan hal itu demi mengharap wajah-Mu, maka bukalah celah bagi kami yang kami bisa melihat langit dari situ. Itu doa. Maka Allah pun membukakan sedikit celah yang membuat mereka bisa melihat langit. Ini bertawasul dengan amal solehnya berupa apa? Birrul walidain, bahkan mengalahkan kepeduliannya kepada anak kandungnya sendiri. Jadi hadisnya juga menjadi dalil kalau misalnya ada 2
yang sama-sama butuh pertolongan antara orang tua dengan anak, maka orang tua itu didulukan. Sampai seperti itu. Kalau kita kembali pada hadis ini, kita lihat apa? Punya susu, anaknya sudah minta tapi nggak berani memberikan kepada anaknya demi harus mengutamakan orang tua. Mungkin ini kurang lazim ya, tetapi itulah agama kita. Adanya kita adalah karena orang tua. Kita bisa menghirup udara iman dan Islam adalah karena kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Karena itu tentu yang lebih utama adalah birrul walidain. Baru kemudian peduli kepada anak. Masya Allah. Nah sekarang dari dua orang tua antara ayah dan ibu, mana yang lebih utama? Walidain artinya dua orang tua, ayah dan ibu. Maka jelas kedudukan ibu itu lebih utama. Dari Muawiyah bin Haidal Al-Qushairi radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man abarru?" Qala ummaka. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Birrul walidain itu yang mana? Maka Nabi menjawab, ibumu. Qultu man abarru? Qala ummak. Aku bertanya lagi, lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Qultu man abarru? Qala ummak. Tanya lagi yang ketiga, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Yang keempat, qultu man abarru? Qala abaka. Yang keempat, terus siapa lagi? Baru kemudian siapa? Ayah. Tsummal aqrab fal aqrab. Setelah itu baru kemudian yang dekat, semakin menjauh, itulah yang urutan berikutnya. Nah, jadi kalau di orang tua karena dua, ketika sama-sama butuh perhatian antara ayah dan ibu, maka ibu itu lebih diutamakan. Ibu, ayah, baru kemudian fal aqrab wal aqrab, yaitu karib kerabat yang terdekat semakin menjauh, itulah urutan yang membutuhkan kepedulian kita, khususnya apabila kita diberikan kecukupan harta oleh Allah SWT. Maka jangan sampai keliru prioritasnya. Pertama, pastikan orang tua telah kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang tua itu dibagi dua, ibu lebih utama, baru kemudian ayahnya, baru kemudian yang terdekat ya, anak dan seterusnya. Nah, ini ada juga yang membahasnya, kenapa kok sampai ibu itu sedemikian istimewanya dibandingkan dengan ayah. Yaitu seorang ulama India yang bernama Fadlullah Al-Jilani mengatakan karena pertama kesulitan yang dirasakan seorang ibu ketika hamil, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia menemui syahidnya ketika hamil atau melahirkan. Dan yang kedua, penderitaannya itu tidak berkurang ketika sedang melahirkan. Proses melahirkan itu luar biasa penderitaan. Kemudian yang ketiga, masih ketambah lagi menyusui selama 2 tahun penuh. Ini semuanya, tiga-tiganya hanya dirasakan oleh seorang ibu. Karena itulah kemudian ibu ini diulang sampai dengan 3 kali. Hadis yang kedua dari Miqdam bin Madi Akrib, bahwa Nabi bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum salasan, innallaha yusikum bi abaikum, innallaha yusikum bil aqrab fal aqrab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat, yang bersama dengan itu apa? Ibu itu adalah urutan yang utama dan pertama untuk
berbuat baik. Hablum minan nas, yang paling utama adalah ibu, kemudian ayah, kemudian yang paling dekat, kemudian yang dekat. Yang ketiga dari Ammar bin Yasir, ia berkata, Ibnu Abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatibtu imra'atan fa'abat an tangkihan. Dari Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki datang kepadanya lalu berkata kepada Ibnu Abbas, saya pernah ingin melamar seseorang wanita namun ia enggan menikah dengan saya, ditolak. Lalu ada orang lain yang melamarnya, lalu wanita itu mau menikah dengan orang lain tersebut. Aku pun cemburu dan membunuh sang wanita tersebut. Yang dibunuh siapa? Perempuannya yang menolak cintanya. Setelah itu dikatakan, apakah saya masih bisa tobat? Karena saya membunuh perempuan yang menyakiti hati saya karena dia malah mau menikah dengan laki-laki lainnya. Maka Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ummuka hayyatun, apakah ibu masih hidup? Maka laki-laki mengatakan tidak, sudah meninggal. Setelah itu baru kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya, qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau gitu tobatlah kamu kepada Allah dan mendekatlah kepadanya dengan sekuat kemampuanmu. Maka akhirnya laki itu pun pergi. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Anda tadi bertanya ibunya masih hidup ataukah tidak? Saya penasaran nih, atau ini penasaran kenapa kok sebelum jawab kalau ditanya dulu ibunya masih hidup apakah sudah meninggal? Maka Ibnu Abbas menjawab, aku tidak tahu amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah selain birrul walidain. Jadi bisa dikatakan, ibu sekalian, dari riwayat ini, kalau seseorang itu ingin menebus dosa, dia baru melakukan dosa besar, itu salah satunya adalah apa? Bisa ya dengan jalan segera melipat gandakan birrul walidain. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang selama ini misalnya dia untuk menebus dosanya dengan cara berinfak di masjid atau di panti asuhan dan sebagainya, ya, kemudian malah melupakan orang tuanya, ini salah prioritas. Justru yang pertama kali harusnya apa? Harusnya segera melipat gandakan birrul walidain. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf kepanjangan, perintah sudah habis waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Pertanyaan saya gini, seorang istri itu lebih taat kepada suami atau kepada ibunya? Karena ada kisah ketika istri itu tidak boleh keluar dan ibunya sakit, dia kan nggak bisa ke ibunya yang sakit itu kan. Nah, bagaimana dengan begini, Ustaz? Iya. Jadi prinsipnya secara umum siapapun, laki perempuan statusnya apakah suami apakah istri, prinsip dasarnya adalah mendahulukan berbakti kepada orang tua. Contohnya sebagai suami, ada dua yang membutuhkan kepedulian atau perhatian, orang tuanya apakah istrinya, maka orang tuanya didahulukan walaupun istrinya juga membutuhkan perhatian. Nah, dalam inilah maka seorang istri perempuan yang mau menikah ini harus diberikan pengertian. Bukan berarti suaminya itu tidak cinta kepada istrinya, bukan begitu. Memang aturan agama kita itu, mau kita sebagai anak perempuan, mau kita sebagai istri, kalau dia sebagai istri, kemudian suami itu
sedang peduli kepada orang tuanya dibandingkan dengan dirinya, harusnya malah bersyukur. Berarti suami ini suami yang benar, ngerti agama, ngerti prioritas. Jangan malah dibalik, malah marah-marah karena apa? Berarti nggak peduli, nggak perhatian sama suami, sama istrinya. Enggak, nona aku tak balik. Ustadz, dibalik ini, jadi istri yang kan harus taat pada suami, karena An-Nisa 34 kan harus taat pada suami. Tapi di sisi lain dia kan harus taat pada orang tuanya, istri. Ketika suami melarang untuk keluar rumah dan ibunya lagi sakit, maka kan istri ini kan tidak bisa keluar rumah karena kan dilarang di suaminya. Betul. Nah, bagaimana mendudukannya sekarang dibalik? Harusnya seorang suami yang baik bukan malah membenturkan antara keinginan dia untuk melarang istrinya untuk keluar rumah dengan dia tahu keluar rumahnya itu karena ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Sama-sama harus belajar, suami juga harus belajar menjadi suami yang baik itu. Ini istrinya tuh dalam kondisi mau ngapain kok nggak boleh keluar rumah itu. Oh mau ke mall, ngapain, mau cari angin, nggak boleh, itu benar namanya. Tapi kalau mau berbakti kepada ibunya, apalagi ibunya sakit, apalagi sakit parah, malah dilarang atas sama sebagai suami, saya berhak untuk melarang istrinya mau keluar rumah, apapun itu hak saya. Itu namanya melampaui batas. Udah nggih? Ya dari riwayat Ustaz, yang waktu itu lakinya perang, sehingga kalau melarang istrinya untuk tidak keluar. Nah pada waktu itu ada berita bahwa orang tuanya sakit. Terus dia bingung ini mau ke orang tua apa, dan dia patuh pada suaminya itu. Ya, nah tentu saja suaminya yang di medan perang itu kan memang belum tahu kejadian sesudahnya. Kan melarang itu kan haknya dalam kondisi yang normal memang begitu. Kondisi tidak ada apapun, ya memang haknya suami untuk melarang istrinya. Sama dengan Nabi itu misalnya melarang sahabatnya untuk sholat asar sebelum sampai Banu Quraidah. Itu kan karena masih akan kejadiannya. Setelah sampai sana ternyata sudah mau maghrib, belum sampai Banu Quraidah sama Nabi, akhirnya kan ada yang sholat asar, ada yang tetap sholat asarnya setelah maghrib. Ya kenapa? Karena perintahnya itu, larangannya itu memang sebelum terjadi sesuatu. Kayak tadi misalnya, mau pergi ke medan jihad, ya kan wajar kalau suami itu melarang istrinya untuk pergi. Maksudnya karena nggak tahu ada kejadian apa kan? Maksudnya kan secara umum saja. Tetapi ketika ada sampai ibunya sakit kan beda lagi masalahnya. Ya karena ya sakitnya kan juga bertingkat-tingkat, sakit apa kan gitu. Nanti kan bisa ditakar sendiri, apakah sakit kepala, ya sakit batuk, pilek, apakah sakit yang tanda kutip membahayakan jiwanya kan gitu. Jadi kita bukan dalam konteks untuk membenturkan kesalahannya yang pergi ke medan jihad, bukan. Karena itu kan larangannya sifatnya umum tanpa mengetahui apa yang terjadi sesudahnya. Andaikan dia tahu bahwa maksudnya adalah minta rukhsah atau dispensasi karena sang ibunya itu sakit parah, ya tentu akan berbeda ceritanya. Bilangnya itu. Ya itu maksudnya kan sama dengan gini lah. Contoh lainnya saya sebutkan perbandingannya gini. Ada seorang rombongan sahabat Nabi itu yang sedang syariah, maksudnya sedang ekspedisi lah beberapa sahabat Nabi. Nah pas di perjalanan itu salah satunya itu tertimpuk oleh batu kepalanya sampai demplah-demplah, sampai parah banget. Dilalanya qadarullah itu dia junub. Kondisi sakit itu malam itu dia mimpi basah lah kembangnya begitu. Paginya tanya sama sahabatnya, gimana saya ini junub dan saya takut kalau ini kena air akan membahayakan nyawa saya. Nah sahabat Nabi kan ilmunya waktu itu didengar itu kalau junub ya apa? Mandi. Ilmunya sampai situ saja. Kalau junub ya mandi. Langsung sahabat Nabi itu langsung tanya, tidak boleh tayamum, harus mandi. Akhirnya apa? Mandi. Akhirnya apa? Mati. Gitu.
Apakah ilmunya itu salah? Ya enggak salah, tapi sampainya sampai situ saja. Ketika Nabi mendengar, ya dimarahi itu. Kamu sudah membunuh sahabatmu sendiri. Nabi kan sudah bilang gitu. Itu contohnya. Jadi maksudnya itu, kalau kondisi umum, namanya junub gimana Pak? Ya kan mandi. Kan memang begitu kalau junub. Tapi karena lukanya tuh parah begitu, itu harusnya dia itu rekomendasinya apa? Cukup tayamum. Tapi kan waktu itu tidak dijelaskan kalau kondisinya seperti itu. Jadi saya berprasangka baik, maksudnya itu bukan harga mati apapun yang terjadi nggak boleh keluar rumah, bukan gitu maksudnya. Dalam kondisi tertentu mesti akhirnya kebolehannya itu mesti ada. Kalau dalam ilmu usul fikih namanya namanya am, mesti ada khosnya. Ada yang kaidah mutlak, mesti ada muqayyadnya, mesti ada perkecualiannya lah gitu. Nggak mungkin hukum itu kan tanpa perkecualian, mesti ada dalam kondisi tertentu itu akhirnya dikecualikan. Ada gimana? Ada nih? Iya. Iya. Sudah. Iya. Iya. Pengabdian kepada kedua ibu bapak kita itu kan masih umum pengabdian. Iya. Ya, jadi detailnya seperti urutan-urutannya itu ada nggak di dalam hadis atau pendapat ulama? Pengabdian orang tua itu pertama segini, kedua ini, gitu. Saya kan itu kan bahasanya umum gitu ya, makro gitu. Mikronya seperti apa gitu? Kira ada beberapa lah, mungkin waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, terima kasih Ustaz. Saya tidak atau belum tahu apakah ada tafsir ya detailnya dari termasuk urutan dari birrul walidain itu. Tetapi kalau memahami dalil yang sifatnya umum tidak dijelaskan detailnya, itu bukan supaya kita bingung, tapi justru supaya kita itu memiliki keluasan untuk mengekspresikan bentuk-bentuknya itu, diserahkan kepada kita masing-masing. Karena juga pada kenyataannya kita sebagai anak itu pasti tidak bisa seragam. Misalnya punya anak 3 atau 4, itu entah karena faktor ekonomi, entah faktor jarak, faktor ilmu, faktor kesibukan, itu bisa mengekspresikan birrul walidain itu bisa berbeda-beda. Kalau diikat detailnya sampai urutannya, itu bisa jadi malah mempersulit sang anak untuk mengekspresikan kebajikan yang dimaksud. Dan tentu saja kita nih sekarang kalau kita sebagai orang tua, itu jangan sampai kita itu menyamakan gitu ya. Kalau kita punya anak misalnya 3, kemudian beda-beda cara mereka mengekspresikan birrul walidain pada kita, itu nggak masalah gitu. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keadaannya, nggak apa-apa. Yang penting mereka ini kita didik untuk supaya memiliki namanya birrul walidain. Gimana bentuknya? Silahkan anak-anak kita silakan menerjemahkan sendiri-sendiri. Nanti kan mereka saling belajar juga kan. Oh saudaranya begini, oh saya begini, ya mungkin saya akan tingkatkan begini seterusnya. Nanti ya. Baik, saya kira demikian. Sekalian mohon maaf apabila ada hal yang kurang, dan tentu ini adalah sebatas nasihat ya dari kami. Ini tadi kita ambil dari kitab ringkasannya ya, yaitu fikih ta'amul ma'al walidain, yaitu fikih berinteraksi dengan kedua orang tua ya. Ada kurang lebih yang mau dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah SWT, yang salah keliru datangnya dari saya sendiri. Semoga kita bisa mengambil yang terbaik dari apa yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.